Ini adalah tuaian kengerian, saudaraku, di mana kita nanti akan lihat ketika sudah masak apanya? Masak dosanya, sudah matang akan kejahatannya, pemberontakannya, hujatnya sudah sampai pada puncaknya, itu nanti akan disabit, saudaraku, karena sudah matang. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan mempelajari apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 14, satu perikop ayat 14 sampai 20. Di situ dinarasikan tentang dua macam tuaian di bumi, saudaraku, ya. Jadi di akhir zaman nanti ada dua tuaian. Nah, dua tuaian ini bertolak belakang. Yang satu adalah tuaian orang-orang benar, orang-orang yang memang waktunya tiba mereka menjadi milik Kristus dan mereka akan bersama-sama dengan Kristus. Dan yang satunya adalah tuaian penghakiman dan penghukuman orang-orang fasik. Nah, saudaraku, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 itu yang pertama, yaitu tuaian orang-orang benar. Saya bacakan, saudara, ayat 14. Tuaian di bumi, itu judul perikopnya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Nah, ini mengacu pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang penuh kemuliaan, yang datang pada akhir zaman untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, saudaraku, ya. Nah, di situ dikatakan sebuah mahkota emas di atas kepalanya karena dia adalah raja segala raja, dia penguasa atas segalanya. Dan sebilah sabit tajam di tangannya. Sabit adalah alat tuaian, ya. Ayat 15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Jadi berseru kepada Tuhan Yesus. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Jadi tuaian di bumi sudah matang, sudah masak. Memang, saudaraku, untuk menuai sesuatu, kalau saudara punya pohon mangga gitu, kalau mau nuai ya tunggu sampai masak, saudaraku. Demikian buah anggur, buah apa saja tunggu sampai masak. Gandum pun juga tunggu sampai menguning. Padi juga demikian, ya. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Tuhan itu punya waktu, saudaraku. Ayat 16. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ini tuaian orang-orang benar. Kita rindu ada penuaian besar-besaran di akhir zaman. Nah, kita berdoa supaya Tuhan menggenapi akan ayat ini. Mereka orang-orang benar mendengar berita Injil, mereka percaya, menerima, dan mendedikasikan hidup kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, itu dituai, ya. 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Jadi ada malaikat juga bawa sabit tajam. Tapi yang nuai ini nanti, yang kedua, ini tuaian kedua, ini bukan Tuhan Yesus, tapi malaikat itu. Ayat 18, dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Nah, kalau baca satu ayat 18 ini saja diambil, saudaraku, tafsirannya bisa keliru. Dipikir ini adalah tuaian jiwa-jiwa yang sudah siap dituai, kan begitu. Artinya diselamatkan. Enggak, saudaraku, itu yang ayat 14 sampai 16.
Kalau 17 itu tuaian yang berbeda. Ini adalah tuaian kengerian, saudaraku. Di mana kita nanti akan lihat ketika sudah masak apanya? Masak dosanya, sudah matang akan kejahatannya, pemberontakannya, hujatnya sudah sampai pada puncaknya, itu nanti akan disabit, saudaraku, karena sudah matang. Jadi siap dihukum, begitu ya. Kesempatan sudah diberikan dan mereka tidak bertobat, ya sudah matang dihukum, saudaraku. Ayat 19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu, nah garis bawahi, murka Allah. Saudaraku, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, Dia panjang sabar, Dia penuh kasih karunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tetapi ada saatnya murka Allah itu dinyatakan atas orang-orang yang terus-menerus menghina, menghujat, dan menolak akan uluran tangan kasih Tuhan. Saudaraku, tuaian orang-orang fasik ini akan terjadi, saudara. Ada yang tanya, kenapa kok ada orang fasik dibiarkan saja merajalela? Ya belum matang. Nanti tiba waktunya mereka akan dimusnahkan. Ayat 20, dan buah-buah anggur itu, tentunya ini gambaran kiasan, saudaraku ya, dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Ini adalah gambaran dari kematian. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Digambarkan begitu ngerinya akan kebinasaan yang terjadi atas orang-orang fasik. Tentunya ini penggambaran tuaian di bumi. Yang fasik dituai pada waktunya. Yang benar juga dituai. Saudaraku, Anda mau masuk yang mana? Jangan tetap tinggal dalam kefasikan, dalam pemberontakan, dalam kekerasan hati. Mari kita merendahkan diri, kita sujud di hadapan Tuhan. Karena memang semua yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, pada waktunya akan dicabut sampai ke akar-akarnya dan dibuang ke dalam api. Dan itulah yang perlu kita sadari, saudaraku. Saya tambahkan itu ya, ayat yang tadi saya mention tadi ya, Matius 15 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ada waktunya, saudaraku. Semuanya akan dicabut. Kita sepanjang hidup ini, kita tanya, Tuhan, aku ingin hidup benar, aku ingin hidup berkenan kepadamu. Dan sekarang ini Tuhan, cabut akan segala perkara yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Kebenaran firman itu seperti benih dan itu menumbuhkan akan tanaman. Tanaman itu tumbuh ketika benih itu kita terima. Tetapi ada benih yang ditaruh oleh si jahat. Itu tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Dia juga bertumbuh. Tuhan Yesus berkata, itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kita jadi orang fasik, saudara. Sebab ngeri sekali. Jadi orang fasik, tidak bertobat, terus-menerus sampai masa kefasikannya akan dituai di akhir zaman. Habis. Sedangkan kalau kita jadi orang benar dan tetap rendah hati, tetap kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, mendengar akan apa yang
Roh katakan kepada kita. Maka dalam kekurangan kelemahan Tuhan akan tolong. Dia akan menguduskan kita. Dan kita akan makin hari makin berkenan, saudaraku ya. Dan kita menuju keserupaan dengan Kristus dalam segala aspek. Dan saya percaya Tuhan disukakan. Dan itulah yang nanti akan menggenapi tuaian yang pertama. Sampai kita dituai oleh Tuhan, kita pulang ke surga, itu pun juga oke, saudaraku ya. Jadi milik Dia selama-lamanya. Haleluya, sekedar mengingatkan betapa kita sudah dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.